YBM PLN itu apa sih? YBM PLN itu gitu. Kami itu ada 33 orang, dikirim ke seluruh Indonesia. Teman saya ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, mengelola dana zakat berbasis perusahaan gitu, corporate. Sumpah kalau pemerintah tuh kasih duit, jembrot, duitnya kabur. Iya sumpah, pemerintah itu kadang-kadang saya ngerasa ini serius nggak sih gitu, mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus yang nonis enggak berarti? Enggak lah. Oh enggak. Oke. Nggak wajib kan, karena ini kan perintah agama. Oh gitu. Berarti orang-orang muslimnya nih ya? Iya. Wah bercahaya sekali guys, malam ini sangat terang. Kenapa sangat terang? Karena kita kedatangan teman saya nih guys dari apa namanya? Tar dulu ya. YBM PLN. Wah PLN, wah terang sekali. Terima kasih PLN. Wah, menjilat banget ya saya. Iya sumpah. Saya tuh respect sama PLN. Soalnya kalau nggak ada PLN, waduh terang banget ini. Gelap banget kalau nggak ada PLN, sumpah. Nggak bisa ngaji, nggak bisa ngecas. Betul. Nggak bisa main Mobile Legend, nggak bisa nonton Jokowi, nggak bisa nonton Pak Anies, dukungan saya, waduh gitu. Pokoknya banyak lah, pokoknya wah gila sih. Jadi saya itu kedatangan teman saya, nanti saya mau ngobrol sama beliau. Beliau itu orang jauh yang katanya mau tinggal di sini setahunan lah. Kita tanya-tanya dia mau ngapain sebenarnya di sini guys ya. Ya pokoknya saksikan terus jalur evakuasi. Malam ini kita ngobrol sama Mas Ahmad. Yo, tepuk tangan bos. Ya, Mas Ahmad nih ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya tuh pengen tahu Mas Ahmad tuh asalnya dari mana sih? Asalnya terus sekolahnya dulu tuh kayak gimana? Kok bisa tiba-tiba ada di kampung saya ini di sini gitu? Ini gimana? Tolong ceritakan sedikit. Oke, tadi udah dikenalin ya. Ahmad, bisa dipanggil Mamat sebetulnya. Oh, Mas Mamat, ya, boleh. Saya panggil Mamat. Background pendidikan sama, kita tadi udah ngobrol. Saya alia juga, pesantren juga gitu. Widih. Kemudian melanjutkan pendidikan di S1 Ilmu Komunikasi. Jadi saya orang Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu melanjut pendidikan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Universitas gitu? Iya. Universitas apa Mas? Kalau Universitas Teknologi Sumbawa. UTS? Iya. UTS. Iya, saya nggak tahu sih itu. Ya. Jauh banget ya. Jadi agak nyebrang ya. Agak nyebrang lah dari Sumatera sampai ke sini. Nah, tadi kan saya udah perkenalkan tadi Mas itu jadi dari apa? YBM PLN ya. YBM PLN itu apa sih? YBM PLN itu gitu. Oke, YBM PLN itu, jadi ini yayasan yang dinaungi PLN. Jadi satu bendera, satu grup sama PLN. Nah, dia mengelola dana zakat berbasis perusahaan gitu, corporate gitu ya. Nah, di Pertamina juga ada kayak Basma gitu. Ya banyak lah. Jadi karyawan-karyawan PLN ini orang Islam, yang Islam ya. Yang khususnya yang Muslim? Iya. Oh gitu. Kan kalau orang ini nonis, yang nonis enggak berarti? Enggak lah. Oh enggak. Oke. Enggak wajib kan, karena ini kan perintah agama. Oh gitu. Berarti orang-orang Muslimnya nih ya? Iya. Oke. Orang Muslimnya. Mereka menyumbangkan berzakat setiap bulan, dipotong dari gajinya itu 2,5%. Oh ya? Iya. Dan itu langsung ke pusat, terpusat di YBM PLN. Jadi YBM PLN ini mengelola dana zakat karyawan-karyawan PLN ini di seluruh Indonesia. Oh jadi si uang gaji 2,5% disisakan, dikumpulkan di YBM ini. Oh nanti dari YBM ini akan dilarikan kemana nih? Dialokasikan kemana? Iya itu tadi. Ada misal kita di YBM PLN itu ada 5 pilar. Ada 5 pilar. Ada ekonomi, kesehatan, dakwah, terus apa lagi ya? Ya pokoknya 5 pilar deh. 5 pilar ya. Ekonomi, pilar. kesehatan, dakwah, ekonomi. pendidikan? Iya pendidikan. Terus satunya, pertanian? Enggak bukan ya. Kita jadi Nah, tebak-tebakan ini programnya. Ya. Nanti YBM ya. boleh dicek langsung sih. Boleh dicek ya. Untuk di websitenya YBM PLN 5 pilar itu apa, bisa dipelajari lah secara apa namanya, online deskripsi, sendiri ya, deskripsi, bisa lihat. Saya juga baru tahu ternyata gila sih PLN punya
Gila, saya salut banget sama karyawan PLN yang merelakan, iya ya, maksudnya setengah sedikit gajinya untuk dizakatkan. Ini untuk masyarakat berarti? Untuk masyarakat ya? Ya, sosial satunya. Ya, sosial ya berarti ya. Jadi dana yang tadi itu dikumpulkan YBM ini, nanti itu akan katakanlah disumbangkan ke masyarakat gitu ya? Iya. Oh gitu. Jadi ini, karena ini uang zakat, jadi agak gimana, hati-hati gitu ngelolanya, enggak yang sembarangan. Mungkin kalau kita berbicara CSR, semua orang berhak menerima gitu. Betul. Misalnya saya punya perusahaan di wilayah A gitu. Iya. Samping perusahaan saya ada orang nonis, dia berhak, Iya, gitu, berhak. karena dia berbasis CSR. Oh tapi kalau YBLN ini, Nggak bisa, oh harus beneran muslim karena dong dia yang sasarannya? dananya dana zakat. Oh gitu. Zakat kan ada 8 penerimanya gitu. Yaitu satu fakir, miskin. Gitu. Jomblo kayak saya enggak? Enggak. Oh jangan, harusnya dimasukin karena fakir cinta. Bisa. Bisa ya? Jangan-jangan Mas juga jomblo nih. Enggak ya? Oh ada ya, ada. Saya belum yatim, Bos. Sorry, Bos. Gitu. Dipancing-pancing. Bisa dipelajari lah Bisa, untuk ya? yang 8 penerimanya itu. Oh, jadi penerimanya memang harus muslim ya? Iya. Ya, harus muslim gitu. Beruntung jadi muslim. Ya, beruntung jadi muslim, tapi nggak tahu sih saya dapat apa enggak nih. Ya. Beruntungan jadi disumbang beruntung. Ya. Oh, jadi nanti sesuai tempat itu sasarannya beda-beda nih programnya gitu. Ada yang satu tempat itu programnya ke pendidikan gitu. Ada yang larinya ke ekonomi misalnya. Apa-apa ketika kita turun nih ke satu tempat, bebas aja gitu, terserah yang di lapangan gitu, mau programnya disasarin kemana. Tinggal skemanya gimana sih gitu untuk menentukan nanti di desa ini, tempat ini apa gitu. Oke. Nah, kalau saya kan, kita dibawa pilar ekonomi sebetulnya. Oh, untuk khusus. desa cahaya ini gitu. Oh, jadi Desa cahaya. kalau desa cahaya yang programnya ke desa itu ekonomi khusus. Iya, di bawah. Oh gitu. Cuman kita lihat juga nih di lapangan kayak gitu. Semisal di lingkungan, ibarat kata apa namanya? Kita ngomongin toilet ya. Ya toilet misalnya di sini. Oh, ternyata masyarakat sini banyak yang belum Punya toilet. Di sini gitu. masih banyak yang dolbon, tau nggak dolbon? Tahu saya. Modal di kebon. Sama Yang berak di plastik guys, sumpah. Di sini ada yang Ya, beraknya masih di nah. kebon. Jadi kami itu saya angkatan keempat untuk pendamping desa. Kami itu ada 33 orang, dikirim ke seluruh Indonesia. Teman saya ada yang di Papua, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, dan saya dikirim ke sini gitu. Dan orang jauh juga kan, orang jauh Palembang juga, tiba-tiba ada di selatan Banten ujung sini Iya. kan. Gila sih. Nah, visinya ya kita pengen memajukan, istilahnya mah kita berikhtiar lah, sama-sama kerjasama dengan baik lah sama masyarakat buat selama 1 tahun ini kita usahakan yang terbaik gitu. Dan kita juga anak muda di sini, teman-teman semua juga menyambut baik sih kedatangan Mas. Sangat senang gitulah. Kalau ada orang baru mau sharing pengetahuan, sharing pengalaman, kita senang banget sih. Senang banget. Gitu. Kalau di Desa Pagelaran sendiri gimana ceritanya? Kok bisa Mas itu masuk ke Desa Pagelaran gitu? Random aja apa gimana sih? Oke. Ke desa saya, maksudnya desa sini nih. Untuk proses penempatan itu sebetulnya tergantung pihak manajemen. Oh, gitu. Pihak kantor. Ya mungkin ada pertimbangan lah ya secara pengalaman atau ya banyak indikator penilaian lah untuk penempatan. Nggak milih ya, berarti nggak milih. beneran ditentukan aja sama di atas Iya, gitu. betul. Kamu Karena harus memang ke desa ini ketika gitu. kita nge-apply untuk bergabung di YBM PLN, kita sudah siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Oh, pokoknya udah kayak terima konsekuensinya, mau dimanapun lu terserah lah pokoknya gitu, harus terima ya gitu. Teman saya orang Palembang, sekarang di Papua, Jayapura. Buset. Ya maksudnya kan kalau daerah sini kan terkenal rawan begal gitu Mas. Kirain kalau ini orangnya sakti dilamporin ke Banten, sakti gitu. Apalagi Papua kan. Iya, makanya gila itu. gitu. Oh, ternyata memang beneran random aja gitu turun Iya. ke sini. Hari ini pengumuman penempatan, besok itu berangkat. Oh, langsung berangkat. Berangkat. Oh gitu. Dan itu akan memulai kegiatannya tuh kayak gimana dari runutannya? Kan sekarang misalnya berangkat nih ke satu desa. Nanti ada asesmen atau gimana nanti? Oke. Nah, untuk Desa Cahaya ini sebetulnya udah lama sih programnya. Udah lama. Udah lama. Jadi udah ada berapa desa-desa yang udah existing, maksudnya
sudah ada pendamping desa sebelumnya, kemudian diganti pendamping desanya, maksudnya pendamping desa yang di sana pindah ke desa yang lain gitu. gitu. Nah, dia meneruskan program di sana kayak gitu. Makanya, Dari PLN itu udah lama program ini. ya, desa untuk desa cahaya ya Oh gitu. iya. Yang pertama dilakukan itu asesmen, turun ngecek lapangan gitu, ngelihat atau Iya, apa. untuk bulan pertama karena kita bakalan 1 tahun penempatan, ya kita harus kenal juga lah sama masyarakat. Mungkin untuk bulan pertama sih ya sosialisasi, terus asesmen, ya betul gitulah. Proses pencarian apa namanya penerima dana zakat tadi kita cek betul ke Harus lapangan. beneran tepat sasaran ya Iya berarti. betul. Yang nerima zakat itu ini khusus yang ngebangun ekonomi ya? Khusus ngebangun usaha, unit usaha atau apa sih? Enggak juga sih sebetulnya. enggak. Jadi bebas digunakan untuk apapun sebetulnya gitu. Iya, cuma memang karena ini desa cahaya di bawah pilar ekonomi, ya kita maksimalkan di ekonomi Iya sih, agar ketika saya sudah nggak di sini gitu dan teman-teman yang lain sudah tidak bertugas di desanya masing-masing, orang penerima tersebut bisa mandiri, jalan sendiri gitu ya. gitu. Dan visinya itu mungkin 1 tahun pertama ini dia penerima dana zakat. Tahun kedua, bayangin kalau dia udah bisa dia berzakat, jalan, udah usaha gitu. udah zakat, Dia yang berzakat ya. gitu. Gila. Kita juga udah effort secara finansial juga di awal gitu. Itu didampingi berarti selama setahun itu Iya. prosesnya. Jadi kalau ada yang bilang nggak serius, paling serius. Saya kita, bahkan gitu. berani ngomong kayak gini, Mas. Maaf nih ya. Ini bukan Mas, saya nih yang ngomong ya. Takutnya Mas nanti merasa gimana. Ini program ini lebih niat daripada program pemerintah, Mas. Sumpah, kalau pemerintah tuh kasih duit, jebron. Duitnya kabur. Pemerintah itu kadang-kadang saya ngerasa ini serius nggak sih gitu. Mau mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa jangan-jangan cuman gitulah pokoknya.